Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tugas tutorial 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tugas analisis artikel. Untuk artikel yang akan dianalisis, judulnya adalah A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries dengan penulis Carrie Betty Remen and Elizabeth Iverson, dan jurnal yang digunakan yaitu Journal of Adventure Education and Outdoor Learning tahun 2022. Adapun hal-hal penting dalam artikel yang saya analisis, pertama, berdasarkan perspektif guru tentang pembelajaran luar kelas. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa, meskipun perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, perlunya dukungan dari rekan kerja dan kepala sekolah dalam mewujudkan pembelajaran luar kelas. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lebih dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Dan yang terakhir, perlu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua adalah hakikat pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas bersifat holistik, di mana pembelajaran di lingkungan kelas dan pembelajaran di lingkungan luar kelas saling berinteraksi. Kedua, pendidikan luar kelas menganggap alam terbuka sebagai sumber pengetahuan praktis dan konkret, sementara kelas menyediakan sumber pengetahuan yang teoritis. Ketiga, pendidikan luar kelas menyediakan berbagai kemudahan seperti bermain dan kegiatan rekreasi di luar ruangan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Pendidikan luar kelas memiliki pengaruh positif terhadap berbagai aspek kesejahteraan siswa. Yang pertama yaitu aspek kesejahteraan fisik, di mana aktivitas fisik meningkat ketika siswa melakukan kegiatan di luar kelas. Kedua, kesejahteraan sosial, di mana terjadi peningkatan dalam perilaku sosial seperti kolaborasi, keterlibatan, dan mengakui keberagaman yang ada. Dan yang ketiga yaitu kesehatan mental siswa. Dari segi pembelajaran kognitif, terdiri dari 4 hal, yaitu pembelajaran di luar kelas berdampak kecil pada keterampilan membaca siswa. Kedua, dapat meningkatkan minat dan kesadaran siswa berdasarkan pengalaman belajar. Ketiga, meningkatkan konsentrasi dan kolaborasi siswa sehingga berpengaruh pada peningkatan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kekurangannya jika cuaca kurang kondusif, maka akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang kelima, dari aspek sumber daya digital. Perangkat digital membantu siswa dalam pembelajaran luar kelas untuk mengidentifikasi tanaman atau materi yang sedang diteliti atau diobservasi dengan memberikan keterangan yang belum dipahami siswa. Jadi, sumber daya digital ini sebagai pelengkap jika siswa tersebut kurang mengetahui informasi-informasi, maka dapat dibantu dengan sumber digital tersebut. Keenam, pendidikan berkelanjutan di luar kelas. Pendidikan luar kelas membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena pembelajaran lebih otentik berdasarkan pengalaman, pengambilan tindakan, dan berpengaruh pada dimensi afektif, sehingga dapat dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana implementasinya di Indonesia. Outdoor education yang dimaksud pada artikel tersebut telah diimplementasikan di Indonesia, walaupun belum seluruhnya melaksanakan. Sebagian besar sekolah yang telah melaksanakan secara masif adalah sekolah alam yang berkomitmen untuk memberikan pembelajaran kontekstual dan interaksi langsung dengan alam. Berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di sekolah alam, 70% pembelajaran kami upayakan di luar kelas. Hal ini
bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa bagaimana memahami sebuah materi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna. Namun, berbeda dengan sekolah saya yang sekarang, dapat dikatakan 70% belajar di dalam ruangan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kondisi tersebut. Di antaranya adalah tradisi atau proses pembelajaran yang belum familiar dengan pembelajaran di luar kelas, sarana prasarana pendukung yang kurang memadai seperti kebun atau sumber daya alam yang tersedia, dan dukungan dari rekan guru. Selain itu, kegiatan ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, perlu dukungan, keyakinan, keberanian, dan inovasi dari guru untuk memulai pembelajaran di luar kelas agar lebih kontekstual dan memberikan pengalaman lebih bagi siswa. Demikian pembahasan artikel pada tugas tutorial ketiga. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.